Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 4 yang terdiri dari saya, Juan Jepang, Ricardo Kautabani, Waude Aulia Saputra, dan juga Faras Al Munawar, dan juga Belvin Adriana Donai. Di sini kami akan mempresentasikan tentang serangan pasif dan aktif dan ancaman terhadap keamanan jaringan. Untuk memenuhi tugas kuliah sistem keamanan informasi. Untuk dalam proses ini, kami akan mempresentasikan tentang apa itu keamanan jaringan dan mengapa penting. Yang kedua adalah membedah serangan pasif dengan juga serangan aktif. Yang ketiga adalah memberitahu tentang apa itu serangan pasif. Yang keempat memberitahu tentang serangan aktif. Yang kelima adalah ancaman umum seperti malware, phishing, dan lain-lain. Yang keenam adalah bagaimana cara kita melindungi diri. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan dan jika ada pertanyaan bisa diberikan. Yang pertama, fondasi keamanan jaringan. Apa itu keamanan jaringan? Praktik untuk mencegah dan melindungi jaringan komputer dari akses, modifikasi, atau perusahaan yang tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengapa ini penting? Yang pertama, untuk melindungi data sensitif seperti data pelanggan, finansial, rahasia perusahaan. Yang kedua adalah untuk menjaga kelangsungan operasional bisnis. Dan yang terakhir adalah membangun kepercayaan pelanggan dan reputasi. Fondasi keamanan jaringan ini dijaga. Yang pertama adalah kerahasiaan, yaitu menjaga data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua adalah integritas, memastikan data tetap akurat, konsisten, dan tidak diubah secara ilegal. Dan yang terakhir adalah ketersediaan, yaitu menjamin sistem dan data selalu dapat diakses oleh pengguna yang sah saat dibutuhkan. Inilah 3 pilar utama keamanan menurut Siap. Dua kategori utama serangan. Serangan pasif, tujuan mengamati dan mengumpulkan informasi. Sifat, pelaku hanya mendengarkan atau memonitor transmisi data. Dampak, tidak ada perubahan pada data atau sumber daya. Deteksi, sangat sulit untuk dideteksi. Analogi, seperti menguping pembicaraan orang lain secara diam-diam. Selanjutnya adalah serangan aktif. Tujuan, mengubah dan mengganggu sistem. Sifat, pelaku secara aktif memodifikasi data atau menciptakan aliran data palsu. Dampak, terjadi perubahan pada data atau sumber daya. Deteksi, lebih mudah untuk dideteksi. Analogi, seperti menyabotase, mengubah isi surat atau menyamar sebagai orang lain. Mari kita mendalami tentang serangan pasif dan serangan aktif itu. Pertama, kita mendalami tentang serangan pasif atau the silent listener. Serangan pasif, dia lebih berfokus pada pencurian informasi tanpa sepengetahuan korban. Jadi korban di sini dicuri secara diam-diam. Karena pada serangan pasif tidak mengubah data, sistem tetap berjalan normal sehingga korban tidak sadar dengan bahwa sistemnya dia sedang diserang. Fokus utama pencegahannya adalah dengan melakukan enkripsi untuk melindungi data yang ditransmisikan. Contoh umum dari serangan pasif itu, yang pertama itu ada penyadapan. Penyadapan itu ialah situasi di mana memonitor paket data yang lalu lalang di jaringan, misalnya wifi publik, untuk mencuri username, password, atau isi percakapan atau data-data lain yang bisa untuk dicuri tanpa sepengetahuan. Yang kedua, analisis lalu lintas atau traffic analysis. Meskipun data terenkripsi, penyerang masih bisa menganalisis pola komunikasi, siapa bicara dengan siapa, kapan, berapa banyak data yang dikirim. Itu merupakan serangan pasif. Selanjutnya kita masuk ke serangan aktif. Serangan aktif sendiri terdiri dari beberapa jenis. Contoh yang pertama, serangan aktif. Fokus utama serangan aktif itu ialah mengubah, merusak, dan menonaktifkan sistem. Serangan ini meninggalkan jejak dan mengubah kondisi sistem sehingga lebih mungkin untuk dideteksi. Fokus utama pertahanannya adalah deteksi dan respon cepat.
Contoh dari serangan aktif itu, yang pertama penyamaran atau spoofing. Itu penyamaran, serangan dalam bentuk penyerangan itu merupakan situasi di mana satu entitas berpura-pura menjadi entitas lain. Contohnya ada IP spoofing, email spoofing yang menipu korban. Contoh berikutnya ada serangan ulang atau replay attack. Situasi ini ketika penyerang menangkap transmisi data yang sah, misal login, dan memutar kembali untuk mendapatkan akses ilegal. Yang ketiga ada modifikasi pesan. Modifikasi pesan itu ialah situasi di mana kita mengubah isi data. Para penyerang mengubah isi data yang sedang transit. Contohnya mengubah nominal transfer uang dalam transaksi perbankan. Ya, serangan aktif yang berikut adalah tentang penolakan layanan DOS atau DDoS. Itu ketika situasi di mana server dibanjiri dengan lalu lintas data palsu hingga server tidak dapat melayani pengguna yang sah. Banyak sekali server-server palsu. Baiklah, kita akan masuk pada ancaman umum lainnya, yaitu ada malware atau perangkat lunak berbahaya, di mana ada virus yang artinya virus ini menempel pada program lain dan menyebar saat program dijalankan. Dan juga ada worm yang menyebar di perangkat dan otomatis antar komputer dalam jaringan tanpa campur tangan pengguna. Yang ketiga ada ransomware yang mengunci atau menyandera file korban lalu meminta tebusan agar file tersebut bisa dibuka. Yang terakhir ada spyware yang mana mengintai aktivitas pengguna secara diam-diam untuk mencuri data atau informasi pribadi. Serangan lainnya itu serangan berbasis manusia. Yang pertama ada rekayasa sosial, di mana rekayasa sosial ini melakukan trik psikologis untuk menipu orang agar membocorkan informasi atau melakukan sesuatu yang berbahaya. Yang kedua ada phishing, yaitu menipu korban atau memancing korban untuk memberikan informasi sensitif seperti password, nomor kartu kredit atau email atau situs web palsu. Yang terakhir ada man in the middle, yaitu penyerang menyedap dan mungkin mengubah komunikasi antara dua pihak yang mengira mereka berkomunikasi secara langsung. Singkatnya, ancaman digital ini bisa berasal dari perangkat lunak yang berbahaya maupun manipulasi manusia dan teknik penipuan lainnya. Oke, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, gambar ini menjelaskan tentang defense in depth atau strategi pertahanan yang berlapis dalam keamanan. Artinya tidak ada satu cara tunggal untuk melindungi sistem, tapi harus ada beberapa lapisan yang terlindung dan saling melengkapi seperti lapisan pada gunung es yang kita lihat, yaitu ada permukaan, yang artinya permukaan ini melindungi atau membuat perlindungan paling luar yang langsung terlihat, misalnya firewall atau antivirus. Yang kedua ada teknologi, yaitu sistem keamanan yang lebih dalam seperti enkripsi, sistem deteksi, instruksi, dan backup atau backup. Yang ketiga ada kebijakan. Kebijakan ini menyangkut pada aturan dan prosedur resmi, misalnya aturan penggunaan password, akses data, dan SOP dalam keamanan. Yang terakhir ada manusia. Faktor yang paling penting dari manusia ini yaitu kesadaran dan perilaku pengguna. Banyak yang sadar akan banyak serangan dan justru sebaliknya berhasil karena kelalaian atau tertipu oleh manusia. Intinya dari gambar ini menjelaskan bahwa keamanan tidak cukup hanya dipakai melalui teknologi, tapi harus digabung dengan aturan yang jelas dan melalui kesadaran manusia dalam penggunaan teknologi juga.
Baik, kita sudah sampai pada poin yang terakhir. Perlu kita ingat bahwasannya ada 4 poin yang menjadi poin penting pada presentasi kali ini. Yang pertama, serangan jaringan itu terbagi menjadi serangan pasif dan juga aktif. Kedua, ancaman ini terus berkembang dari serangan teknis hingga manipulasi psikologis. Kemudian yang ketiga, pertahanan berlapis merupakan strategi terbaik agar keamanan lebih komprehensif. Dan yang terakhir, kesadaran pengguna menjadi faktor paling krusial karena seringkali manusia adalah titik lemah yang dimanfaatkan penyerang. Dengan memahami keempat hal ini, kita lebih siap menghadapi tantangan keamanan cyber ke depan. Untuk itu, terima kasih. Sebagai penutup, ada satu hal penting yang harus kita sering garis bawahi bahwasanya keamanan cyber bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia. Ingat, think before you click. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat